Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madi Dian Cahyani, NIM 2211031040. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Purwantari dengan NIM 2211031221. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Udus Ramaja Betul, desain 3 dari kelas 1B. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dodi Angga Perdana. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Indonesia sering dipergunakan sebagai bahasa penghubung antara suku di Indonesia dan sebagai bahasa penghubung di dalam perdagangan baik di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan seperti tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mien Tujuh, Aceh pada tahun 1380, Prasasti Kedukan Bukti di Palembang pada tahun 683, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684, Prasasti Kota Kapur di Bangkang Barat pada tahun 686, Prasasti Karangbrahi Jambi pada tahun 688. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di seluruh wilayah Nusantara. Dan pada saat itulah semakin berkembang dan bertambah kokohnya keberadaan bahasa Melayu, maka semakin diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan pada saat itu, bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa-bahasa yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Yang ketiga, bahasa sebagai bahasa penghubung dalam dunia perdagangan, baik di dalam Nusantara maupun luar Nusantara. Bahasa Indonesia itu bagi saya berkah. Karena ini bahasa yang tidak dibangun dari bahasa mayoritas. Bahasa yang disumbang oleh banyak minoritas, termasuk Tionghoa. Bahasa yang tidak punya center of excellence, sehingga demokratis. Bahasa yang menyatukan. Karena itu saya sangat kagum sendiri pada bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat Sumpah Pemuda. 93 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia telah digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Di Timur Leste, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia merupakan salah satu ragam bahasa Melayu karena dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau pada abad ke-19. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat kegunaannya
sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan sebagai pembakuan sejak awal abad ke-20. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari imperialisme bahasa apabila bahasa Melayu masih digunakan. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan bahasa sehari-hari atau kolokial atau menggunakan mencampur adukan dengan dialek Melayu. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi, rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi adalah perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Untuk memperoleh bahasa nasional, bangsa Indonesia harus berjuang dalam waktu yang cukup panjang dan penuh dengan tantangan. Perjuangan demi harus dilakukan karena ada kesadaran bahwa di samping fungsi sebagai alat komunikasi tunggal, bahasa Indonesia sebagai salah satu ciri kultur yang ke dalam menunjukkan kesatuan dan keluar menyatakan perbedaan dengan bangsa lain. Ada 4 faktor yang menyebabkan bangsa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu adalah merupakan lingkup Prancis di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Kalau bahasa nasional itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di hari Sumpah Pemuda. Adapun fungsi-fungsi dari bahasa nasional yaitu yang pertama, bahasa yang sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, sebagai alat persatuan bangsa. Dalam bahasa nasional ada butir-butir dari Sumpah Pemuda yang isinya ada sebagai berikut. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara juga memiliki fungsi, yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi yang digunakan untuk masyarakat yang luas. Yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.